Hai teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang toksikokinetik, absorpsi, distribusi, biotransformasi, dan ekresi. Sebelum kita mendengarkan saya menjelaskan tentang materi ini, sebaiknya jangan lupa like, comment, and subscribe. Toksikologi, apa sih yang kalian tahu tentang toksikologi? Toksikologi dapat didefinisikan sebagai kajian tentang hakikat dan mekanisme efek berbahaya atau efek toksik berbagai bahan kimia terhadap makhluk hidup dan sistem biologi lainnya. Toksisitas merupakan istilah dalam toksikologi yang diartikan sebagai kapasitas suatu zat kimia atau beracun yang dapat menimbulkan efek toksik tertentu pada makhluk hidup. Istilah toksisitas merupakan istilah kualitatif terjadi atau tidak terjadinya kerusakan tertentu pada jumlah unsur kimia yang terabsorpsi. Toksikokinetik. Pada proses toksikokinetik sering disingkat dengan ATME, yaitu adsorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Proses pada fase toksikokinetik ini akan menentukan efisiensi atau kemampuan xenobiotika menghasilkan efek, efektivitas dari xenobiotika, konsentrasi xenobiotika di reseptor, dan durasi dari efek farmakodinamiknya. ATME, yang pertama ada absorpsi. Absorpsi ditandai oleh masuknya xenobiotika atau tokson dari tempat kontak atau paparan menuju sirkulasi sistemik tubuh atau pembuluh limfe. Absorpsi didefinisikan sebagai jumlah xenobiotika yang mencapai sistem sirkulasi sistemik dalam bentuk tidak berubah. Tokson dapat terabsorpsi umumnya apabila berada dalam bentuk terlarut atau terdispersi molekuler. Absorpsi sistemik tokson dari tempat ekstravaskular dipengaruhi oleh sifat-sifat anatomik dan fisiologi tempat absorpsi atau sifat membran biologis dan aliran kapiler dalam darah tempat kontak, serta sifat-sifat fisikokimia tokson dan bentuk farmasetik tokson atau tablet, salep, sirup, aerosol, suspensi, ataupun larutan. Jalur utama absorpsi tokson adalah saluran cerna, paru-paru, dan kulit. Pada pemasuknya tokson langsung ke sistem sirkulasi sistemik atau pemakaian secara injeksi, dapat dikatakan bahwa tokson tidak mengalami proses absorpsi. Absorpsi suatu xenobiotika tidak akan terjadi tanpa suatu transfer melalui membran sel. Demikian halnya juga pada distribusi dan ekresi. Penetrasi xenobiotika melewati membran dapat berlangsung melalui difusi pasif, filtrasi lewat pori-pori membran poren, transport dengan perantara molekul, pengembang karier, pencaplokan oleh sel pinositosis. Difusi pasif merupakan bagian terbesar dari proses transmembran bagi umumnya xenobiotika. Tenaga pendorong untuk difusi ini adalah perbedaan konsentrasi xenobiotika pada kedua sisi membran sel dan daya larutnya dalam lipid. Distribusi, setelah xenobiotika mencapai sistem peredaran darah, ia bersama darah akan diedarkan atau didistribusikan ke seluruh tubuh. Dari sistem sirkulasi sistemik, ia akan terdistribusi lebih jauh melewati membran sel menuju sistem organ atau ke jaringan-jaringan tubuh. Di beberapa buku referensi juga menjelaskan bahwa distribusi adalah proses di mana xenobiotika secara reversibel meningkatkan aliran darah dan masuk menuju interstitium atau cairan ekstraseluler dan atau masuknya ke dalam sel dari jaringan atau organ. Faktor yang dapat mempengaruhi proses distribusi dari suatu xenobiotika dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu faktor biologis, meliputi laju aliran darah dari organ dan jaringan, sifat membran biologis, dan peredaran pH antara plasma dan jaringan. Yang kedua ada faktor sifat molekul xenobiotika, meliputi ukuran molekul, ikatan antara protein plasma dan protein jaringan, kelarutan, dan sifat kimia. Eliminasi adalah proses eliminasi hilangnya xenobiotika dari dalam tubuh organisme. Eliminasi suatu xenobiotika dapat melalui reaksi biotransformasi atau metabolisme atau sekresi xenobiotika melalui ginjal, empedu, saluran pencernaan, dan jalur ekresi lainnya seperti kelenjar keringat, kelenjar mamae, kelenjar ludah, dan paru-paru. Pada biotransformasi, xenobiotika yang masuk ke dalam tubuh akan diperlukan oleh sistem enzim tubuh, sehingga senyawa tersebut akan mengalami perubahan struktur kimia
dan pada akhirnya dapat diekresi dari dalam tubuh. Proses biokimia yang dialami oleh xenobiotika dikenal dengan reaksi biotransformasi yang juga dikenal dengan reaksi metabolisme. Biotransformasi atau metabolisme pada umumnya berlangsung di hati dan sebagian kecil di organ-organ lainnya seperti ginjal, paru-paru, saluran pencernaan, dan kelenjar mamai, serta otot, kulit, ataupun di dalam darah. Pada proses biotransformasi dibagi menjadi dua fase, yaitu fase yang pertama ada reaksi fungsionalisasi. Pada fase ini merupakan fase pertama, xenobiotik akan mengalami pemasukan gugus fungsi baru atau pengubahan gugus fungsi yang ada atau reaksi penguraian melalui reaksi oksidase. Sedangkan pada fase 2, yaitu reaksi konjugasi, xenobiotik yang telah siap atau termetabolisme melalui fase 1 akan terkopel atau membentuk konjugat atau melalui proses sintesis dengan senyawa endogen tubuh seperti konjugasi dengan asam glukuronida, asam amino, asam sulfat, metilasi, alkilasi, dan pembentukan asam merkaptofurat. Di sini ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi metabolisme xenobiotika. Di sini yang pertama ada genetik, lingkungan, dan psikologi, serta yang kedua ada induksi enzim, yang ketiga ada faktor genetik, yang keempat faktor hati atau penyakit hati, dan ada umur. Di sini ada proses ekresi. Setelah diabsorpsi dan didistribusikan di dalam tubuh, xenobiotika atau xenobiotik dapat dikeluarkan dengan cepat atau perlahan. Xenobiotika dikeluarkan baik dalam bentuk asalnya maupun sebagai metabolitnya. Jalur ekresi utama adalah melalui ginjal bersama urin, tetapi hati dan paru-paru juga merupakan alat ekresi penting bagi xenobiotik tertentu. Di samping itu, ada juga jalur ekresi lain yang kurang penting seperti kelenjar keringat, kelenjar ludah, dan kelenjar mamai. Dan di sini ada sebuah kasus tentang toksikokinetik. Di sini ada contoh kasus toksikokinetiknya. Toksikokinetik benzen yang kita pakai, pejanan utama benzen terhadap tubuh manusia melalui rute inhalasi atau pernafasan. Selain melalui pajanan oral atau mulut dan dermal atau kulit, juga dapat terjadi benzen yang terabsorpsi kemudian dengan cepat didistribusikan ke seluruh tubuh dan cenderung terakumulasi di jaringan lemak. Hati memiliki peran penting dalam menghasilkan beberapa metabolit benzen yang reaktif dan berbahaya. Benzen dengan cepat diabsorpsi melalui saluran pernafasan dan pencernaan. Penyerapan melalui kulit cepat tetapi tidak luas. Hal ini disebabkan karena benzen yang menguap dengan cepat, sekitar 50% dari benzen yang dihirup diabsorpsi setelah pajanan 4 jam pada konsentrasi sekitar 50 ppm benzen di udara. Distribusi benzen ke seluruh tubuh melalui absorpsi dalam darah karena benzen bersifat lipofilik, maka distribusi terbesar adalah dalam jaringan lemak. Jaringan lemak, sumsum tulang, dan urin mengandung sekitar 20 kali konsentrasi benzen lebih banyak daripada yang terdapat dalam darah. Kadar benzen dalam otot dan organ-organ 1-3 kali lebih banyak dibandingkan dalam darah. Eritrosit mengandung benzena sekitar 2 kali lebih banyak dibanding dengan plasma. Metabolit benzen dalam jumlah sedikit terdapat dalam sumsum tulang. Langkah pertama adalah enzim sitokrom P-452E1 atau yang kita sebut atau kita singkat sebagai CYP2E1 mengkatalis reaksi oksidasi benzen menjadi benzen oksida yang berkesetimbangan dengan benzen oksepin yang kemudian termetabolisme menjadi fenol atau produk metabolit utama benzen. Fenol kemudian dioksidasi dengan katalis CYP2E1 menjadi katekol atau hidroquinon yang kemudian dioksidasi menjadi metabolit reaktif 1,2 dan 1,4 benzoquinone. Katekol dan hidroquinon dapat diubah menjadi metabolit 1,2,4 benzonatriol dengan katalis CYP2E1. Reaksi metabolisme benzen yang lain adalah reaksi dengan glutaton atau GSH yang menghasilkan asam S-fenyl markapturat. Kemudian reaksi dengan katalis Fe atau besi yang menghasilkan produk dengan cincin terbuka yang sama atau yang asam transmokonat dengan senyawa intermediat transmokonaldehida yang merupakan metabolit benzen yang hematoksik
atau racun terhadap sistem darah. Thank you for watching. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kalau ada salah, tolong komen di